Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa Dwi Ramanda dengan NIM 22379. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi USG. Berikut penjelasan dari saya, mari menyaksikan. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu USG? USG atau ultrasonografi adalah teknik pemindaian dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar atau citra dari kondisi organ atau jaringan dalam tubuh pasien. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan dari USG. Yang pertama, memonitor denyut jantung pada janin melalui USG Doppler. Yang kedua, memonitor perkembangan janin pada ibu hamil. Yang ketiga, mengambil sampel jaringan tubuh melalui teknik biopsi. Lalu yang keempat, memperoleh pencitraan dari rahim dan ovarium. Oke, next ini ada jenis USG. Jenis USG itu terbagi menjadi 5, yaitu ada USG 2 dimensi, USG 3 dimensi, USG 4 dimensi, USG Doppler, lalu yang terakhir ada USG transvaginal. Selanjutnya ada prosedur USG kehamilan. USG menggunakan alat bernama transducer yang dimana alat tersebut ditempelkan di kulit. Alat ini memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Nah, berikut langkah-langkah pemeriksaan kehamilan melalui USG. Yang pertama, pasien berada dalam posisi terbaring. Yang kedua, dokter mengoleskan gel khusus pada kulit di area pemeriksaan. Yang ketiga, transducer ditempelkan dan digerakkan di area tersebut. Yang keempat, gelombang dari transducer akan direkam dan diubah menjadi gambar pada monitor. Lalu yang kelima, setelah tes selesai, dokter akan membersihkan gel dari tubuh. Dan untuk tes ini itu membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 60 menit. Dan hasil ultrasonografi adalah pemeriksaan yang bermanfaat yang memungkinkan untuk melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Lalu bagaimana sih cara kita membaca hasil USG-nya? Yang pertama itu BPD atau biparietal diameter yang menunjukkan perkembangan diameter kepala janin. Dan cara pengukurannya dilakukan dengan menghitung jarak antara kedua sisi kepala janin. Yang kedua itu ada CRL atau Crown Rampage, ukuran yang biasanya diambil selama trimester pertama kehamilan, mengukur panjang janin dari kepala sampai bokong yang masih berbentuk melingkar atau menyerupai huruf C. Yang ketiga ada vital heart rate atau detak jantung janin. Ini menunjukkan usia kehamilan janin. Yang keempat, femur length atau panjang tulang paha, yaitu ukuran yang menunjukkan perkembangan tulang paha janin dan dapat digunakan untuk menentukan usia janin. Yang kelima, head circumference atau HC. Ini adalah ukuran lingkar kepala janin. Biasanya pengukuran ini dilakukan pada trimester kedua. Yang keenam, gestational size, yaitu ukuran diameter kantong kehamilan berisi cairan yang mengelilingi embrio selama minggu pertama perkembangannya. Yang ketujuh itu ada GA, gestational age. Jadi berdasarkan ukuran biometri janin, dokter dapat mengetahui perkiraan usia kehamilan. Yang kedelapan itu ada abdominal circumference. Ini menunjukkan ukuran diameter perut janin dan membantu menghitung usia kehamilan. Lalu ada fetal weight atau VW, membantu dokter mengetahui perkembangan berat janin yang normal. Yang terakhir itu ada estimate due date. Didasarkan pada 40 minggu sejak hari pertama haid terakhir atau HPHT, ini membantu memperkirakan tanggal kelahiran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.